Ampura. Sunda kan di sini ya? Iya. Saya ini baru sebulan setengah di di Sunda, di Cirebon. Saya beli tempat di daerah Sukadana. Jadi dapat kabar di daerah Sukadana ini tidak ada musola, tidak ada tempat majelis. Akhirnya tuh Habib beli di situ dan sekarang jadi majelis. Alhamdulillah. Jadi saya belajar nih. Masih iri saya sama orang Sunda karena saya baru bisanya hampura, turnuhun, ya kadie, terus eta ya. Nah, tapi doakan mudah-mudahan bisa bahasa Sunda. Amin ya rabbal. Jadi saya keliling kurang lebih sudah 500 wilayah di seluruh Indonesia. Juga saya sempat di Malaysia, di Singapura, Brunei, juga di Rohingya. Saya pernah dakwah di sana. Di saya dakwah kalau di Indonesia di Poso, di Sulawesi, di Papua. Jadi begitu Pak Polisi. Sekarang Kadie, Ampura. Makanya saya dapat istri pun, istri saya orang Poso. Tapi karena keberkahan orang Cirebon ya sekarang ini jadi orang Cirebon ya Sunda ya. Ampura. Apa itu artinya? Pintar. Bagus. Oke. Itu ta'lim wa ta'alluma wa tazkir wan naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wal huda wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi walidi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majlisil mubarak. As'alullahu ta'ala Allah yubarik fikum wa nasallallahu bil huda wal hidayah wa taufiq insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala' والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر معظم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع عن اللهو والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما الله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Yang patut dipuji, yang paling besar, yang paling mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kedamaian, kehormatan untuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillah bisalihin. Salam kedamaian, keselamatan, kesejahteraan untuk orang-orang saleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullahi wa kafa billahi alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tidak berkumpul dengan nabi-nabi, tapi kita berkumpul dengan para habaib. Kita kumpul dengan para ulama. Kita berkumpul bersama orang-orang saleh.
Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan berkumpul pula dengan para nabi-nabi. Amin. Berkumpul pula dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Bareng-bareng semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya nggak paham namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ini di kepala desa ya, kepala desanya serta jajarannya, aparat polisi seluruhnya, ketua adat, ya orang-orang tua. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah yarfa'ud darajat fid dunya wal akhirah. Wa huwa hayatu sa'adatid darain insyaallah. Mudah-mudahan hidup antum semuanya bahagia dunia dan di akhirat. Ya mungkin baru melihat Habib Agil sekarang ya. Saya juga karena baru pertama kali. Jadi kalau ke Kuningan ini pernah ke Kuningan, cuman lewat aja. Tapi berkat habaib ini, jadi saya diminta sama Habib Novel untuk datang ke sini. Alhamdulillah sekarang saya bisa bersilaturahim, memandang saya punya saudara di sini. Mudah-mudahan saya berharap kepada Allah mendapatkan keberkahan daripada antum semuanya. Amin ya rabbal. Ya, karena antum ini sekarang menjadi orang yang bodoh. Dengan antum datang di majelis, antum menjadi bodoh dan saya menjadi orang yang alim. Betul? Berkat antum ya sehingga saya dikatakan menjadi orang yang alim, dan antum yang duduk jadi orang bodoh semuanya. Betul nggak? Tapi bukan berarti saya yang paling mulia. Kita semakin besar di sisi Allah, semakin besar juga tuntutannya kepada Allah. Sebagai diri Habib atau Ustadz ini punya tanggung jawab yang besar. Jadi dengan adanya majelis ini, kita hanyalah pelayan untuk umat. Pelayan untuk umat. Oke, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi baru saja baca maulid. Jadi saya jelaskan dulu yang pertama tentang kisah ada seorang badui. Beliau ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Saya mau tanya, pernah ke Mekah belum? Belum. Iya, beli motor bisa ya, beli mobil bisa, umroh nggak mau. Masya Allah. Ini orang Badui ini orangnya galak-galak, hitam. Tapi dia punya hati cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah sallallahu alaihi wa arabiyan yatufu biha wa yaqulu ya karim. Pernah suatu ketika ada seorang badui ingin bertemu dengan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berjalan penuh dengan jalan kasih sayang, penuh dengan cinta. Dia berjalan terus menyebut namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Terus menerus disebut kalamnya kepada Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, pertemukan aku dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antafatal Arabi ila rukni tsani. Nah, ini Arab, dia mencari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tawaf di Ka'bah. Ia berteriak, ya Karim, ya Karim. Maksudnya apa? Ya Allah, pertemukan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya pengen ngelihat wajah kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen kenal lebih dekat lagi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkeliling di Mekkah. An-Nabi wara'ahu ya Karim. Lalu dia selama berjalan ke Mekah, ada orang di belakangnya mengikutinya juga. Seraya menyebutnya ya Karim. Coba nih Habib bilang ya Karim, kau jawab juga ya Karim. Ya Karim. Ya Karim. Kurang kencang, ya Karim. Ya Karim. Nah, saya pengen menuju ke Nabi Muhammad. Ya Karim. Sallu ala Muhammad. Fantabatal Arabi ilal hajaril aswad. Sampai akhirnya nih orang Arab dia cium hajar aswad. Ya Karim. Wah, dia cium. Ya Allah, ini saya pengen bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling aku cintai. Ya, kalau orang cinta pasti disebut terus ya. Ya, kalau cinta sama Habib Agil disebut terus Habib Agil, Habib Agil, Habib Agil. Kalau cintanya sama cewek, ya siapa nggak tahu namanya. Ya, apa namanya? Siti, Sete, ya. Sate, ya. Nah, ini disebut terus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta. Lalu di belakangnya lagi ngikutin lagi, nyium hajar aswad juga. Raya mengucapkan lagi ya Karim. Gua nggak paham nih. Sampai akhirnya ini orang Badui marah kepada orang yang mengikuti di belakangnya. Wa qala al-Arabi ila an-Nabi wa qala lah atahzau bi ya aqal Arabi wallah laula safahatu wajhik wa dhama'u tal'atik la syakautuka ila habibi Muhammadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini orang Arab langsung marah. Kamu, aku tahu kau punya wajah ganteng, bersinar, terang, menderang, wangi bau badanmu itu. Saya tahu diri, saya ini jelek, saya ini hitam, saya ini orang Badui. Tahu diri maneh. Kalau aing kan kasar. Tahu diri abdi. Ya. Tapi aku punya hati, aku punya tujuan, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun aku ini orang yang lemah, aku ini hanya hamba yang miskin, aku hamba yang hitam jelek. Tapi aku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Marah-marah ini. Kalau kau niat meledek aku, menghina aku, maka akan aku laporkan nanti dengan kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan aku laporkan kepada orang yang aku cintai, yaitu Nabi besar Muhammad. Langsung kita awala ta'rifu nabiyyaka ya aqal Arab. Dijawab ini sama orang yang ganteng, orang menderang yang ngikutin di belakang. Orang Arab, apakah kamu tahu, apakah maneh tahu siapa nabinya maneh itu? Betul nggak, Bib? Gue salah lagi. Ya, maneh ya, betul. Apakah maneh tahu siapa nabinya maneh? Dijawab, ana nabiyuk ya akhal Arab fankabbal Arabi ala yadan nabi yukabbiluha wa yakuluk bidaka abi wa ummi ya Habiballah sallallahu alaihi Muhammad.
Jawab, ana, akulah nabimu, nabi yang kamu cari, nabi yang kamu cintai. Aku ini lebih cinta kepadamu dibandingkan dirimu kepada aku. Aku jauh lebih cinta lagi kepadamu, duhai umatku. Akulah Al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cintanya aku melebihi daripada cintanya ibu bapakmu, saudaranya, kamu, seluruh dunia ini. Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sejati cinta kepadamu, wahai orang Arab. Sallu ala Muhammad. Iya, dia mencari Nabi Muhammad. Di belakangnya ada yang mengikuti juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan diadakan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, antum maneh cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, bidzarratin min mahabbatik. Ternyata cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya antum semuanya. Betul? Kita merasa telah berkorban, mengeluarkan harta, tidak ada apa-apa. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau 70 kali imamahnya terbakar demi menjaga ilmu fikihnya. Begitupun Imam Ghazali sampai 100 kali imamahnya terbakar. Lalu Habib Abdullah bin Tahir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau beribadah, berpuasa sampai 40 tahun, enggak pernah tidur sampai 40 tahun. Lihat aulia Allah, mereka itu kebaikannya sampai di langit, tapi dirinya merasa apa? Dalam gasaidnya, ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal bahwa idhabar ramah. Dia mengakui kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku belum pernah melakukan amal sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun. Ini perkataannya orang-orang besar. Sallu ala Muhammad. Kira-kira saya tanya nih jamaah nih, ya mana-mana ini yakin gak kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakin gak? Yakin gak? Yakin gak? Ya antum ini Allah baca maulid, besoknya maksiat lagi, betul gak? Ya, beruntung sebenarnya di Jawa ini. Saya masuk di Sulawesi, saya dakwah di sana sama orang pedalaman, tinggal di atas pohon mereka. Haus dengan ilmu, nggak ngerti bahasa Indonesia mereka. Saya masuk ke sana, saya bawa air, saya bawa makanan, saya dakwahin mereka, saya islamkan mereka. Di sana tidak ketemu nasi, Pak. Kita cuma makan dengan daun saja. Tapi di Jawa ini beruntung, setiap hari makan pakai tem, ketemu terus makanan. Sedangkan di sana nggak ketemu, pakaian saja tidak ada. Kita dakwah sampai berhari-hari, masuk di pedalaman, ngadepin mereka duduk di atas tombak. Kata ente Habib, ente Ustadz, tunjukin dirinya kamu kalau kamu itu Habib dan Ustadz, buktikan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu waktu di Poso? Poso tahu? Tahu di Poso? Umat Muslim dibantai 7.000. Saya ini anaknya panglima perang Habib Saleh bin Abu Bakar Al-Indus. Itu 7.000 dibantai semuanya, Pak. Dibantai semuanya dengan pasukan merah semuanya. Umat Muslim dibantai, sisa tinggal 40 orang. Sampai akhirnya dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca maulid, kita baca rotib, 40 melawan 20.000, melawan 7.000, mati tumbang semuanya. Cuma dengan rotan, tidak dengan kekerasan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Batu bisa menjadi bom. Orang dulu sama orang sekarang beda. Orang tua kita dulu kalau mendoakan, mak minta doanya, sakit bisul, sembuh langsung, betul nggak? Buah.
Kalau kita, ya Allah, kita lupa kepada Allah Subhanahu. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita? Ini yang kita butuhkan. Duhai kekasihku, duhai seluruh hambanya Allah. Ikutin Habib bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sehafit tuqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan aku kesehatan agar aku bisa bertakwa kepada Allah, wa tula umri fi husni amal. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku agar aku bisa berbuat amal kebaikan, warizqan wasi'an la tu'adzibuni. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, rezeki yang tidak menyusahkan, tidak mengadab kepada diriku sendiri. Nah, Rasulullah mengajarkan 3 doa kepada kita. Pertama, kita butuh sehat. Sehat badan, zahir, semuanya. Ketika kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah. Orang yang beruntung di dunia, dia badannya kuat, sehat, bisa berdakwah. Tapi sayangnya betapa banyak orang sehat badannya tidak mau beribadah kepada Allah. Sehat badannya terus berbuat kerusakan di muka bumi ini. Badannya sehat terus bermaksiat kepada Allah. Badannya sehat, hatinya keras. Ulama itu dianggap dongeng bagi mereka. Badannya sehat terus berjudi, terus dangdutan, terus berbuat maksiat. Ini sehat yang membawa bala musibah. Jadi enggak semua sehat itu baik. Ada sehat yang membawa khairiyah, ada sehat yang membawa bala. Antum seperti Pak Polisi saja, kalau badannya sehat beliau bisa bertugas. Ulama kalau sehat badannya bisa berdakwah. Betul? Kalau antum sehat bisa bekerja. Jadi beruntung, kita butuh kesehatan. Yang kedua, watula umri, ya Allah, panjangkan umurku fi husni amal, agar aku bisa berbuat amal kebaikan. Betapa banyak orang panjang umurnya tapi tak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya dia punya otak uang terus. Panjang umurnya pikirannya warisan. Panjang umurnya terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada atau tidak? Panjang umurnya pikirannya kawin lagi. Panjang umurnya terus tak tahu diri, sudah bau tanah, tak mau juga datang ke masjid, tak mau juga kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, mate saja situ. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling beruntung di dunia, orang yang panjang umurnya, cakep amalnya, baik amal. Gila li sultani az-zahidina sayyidina Ibrahim bin Adhami radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika ada seseorang meminta nasihat kepada Sultan Az-Zahidin, seorang ahli zahid fuqaha, yaitu namanya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Duhai imam, tolong berikan nasihat kepadaku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa kata Sayyidina Ibrahim bin Adham? Iza ra'aitumun nas mashghulina bi amri dunya. Duhai kalian semuanya, kalau kau lihat orang-orang sibuk karena urusan duniawi mereka, fastagilu antum bi amril akhirah, maka persegerakanlah diri kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang mati-matian untuk kehidupan duniawinya, waktunya untuk kehidupan hanya di dunia. Kita ini beramal terus lebih sibuk lagi untuk Allah Subhanahu.
Ya kan, dua kunci sukses itu, pertama kita berbakti kepada guru ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi. Iya, di situ kita dengar ada ya Allah, ya Tuhan kami, warham anil masyayikh, berikan mereka kasih sayang kepada guru-guruku, kasihi mereka. Dengan kita berguru, hidup kita akan bahagia di akhir. Terus ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina, ya Allah sayangi kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, itu kunci suksesnya. Dengan kita sayang sama guru kita, guru bisa menyelamatkan nanti kita di akhir. Kenapa kosakatanya kok bukan orang tua dulu, kenapa guru dulu? Karena dunia ini sementara, akhirat itu kekal. Perjalanan dunia ini sedikit pendek. Ad-dunya mal'un wa mal'unahu ma fiha illa dzikrullah wal alimul muta'alim. Dunia ini hancur, jelek, terkutuk serta isi-isinya, kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Adanya orang alim wal muta'alim, dan orang yang belajar. Yang alim pun harus taat kepada Allah, yang belajar pun harus taat kepada Allah. Harus bisa seorang ustadz menjaga harga dirinya, tidak boleh minta-minta. Harus ustadz itu bisa jaga wibawanya, betul? Begitupun yang belajarnya harus bisa menjaga harga dirinya. Jangan suka menjelek-jelekan gurunya. Setuju nggak? Ada nggak kira-kira di sini? Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu dilanjutin lagi, wa idza ra'aitumun nas mashghulina bi amril bawasil wal awamir. Kalau kau lihat mereka orang-orang sibuk karena urusan usaha-usaha mereka, saham-saham mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, tanaman-tanaman mereka, sibuk karena bangunan-bangunan rumah-rumah mereka. Fastagilu antum bi khidmati rabbil alamin. Persegelalah, sibukkan lagi dirinya kita untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu. Ada air nggak? Kita lihat mereka sibuk karena urusan duniawi mereka, urusan bangunan mereka, usaha-usaha mereka. Lebih sibuk lagi kita untuk membantu perjuangannya Allah Subhanahu wa taala, meneruskan bikhidmati risalata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangannya, estafet daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berdakwah, kita berdakwah sebenarnya ke sana, masuk daerah-daerah yang masih minoritas, tidak ada yang mengajarkan, betul? Berani nggak? Berani nggak? Masuk ke atas hutan, mereka cuma makan sama ini ya. Kenapa kita nggak pernah kelaparan? Buka Anda. Wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawat تحت الحجارات ركنا غير مطعرم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rasulullah, beliau menganjal perutnya dengan batu ketika beribadah dengan para sahabatnya. Selagi Rasulullah ruku, kruk, beliau sujud, kruk, dicek mana SIM-nya kalau sama Pak Polisi ya, betul nggak? Mana SIM-nya? Ini sahabat ngecek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada batu yang mengganjal
Ditanya sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti ini? Kenapa engkau tak makan kelaparan sampai berhari-hari?" Wah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Warzuq li a'li wa li ummati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Aku memohon kepada Allah agar seluruh keluargaku dan seluruh umatku tidak ada yang kelaparan lebih daripada saya. Biar aku yang menanggung rasa sakit untuk umatku. Shallu ala Muhammad. Bahkan ketika beliau beribadah sampai kakinya bengkak, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wa qad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah dosanya itu enggak ada, yang sebelumnya maupun sesudahnya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Tapi Rasulullah terus beribadah, dia menangis, mendoakan untuk siapa? Untuk maneh semuanya, untuk maneh ini. Ya, kenapa lu ketawa? Iya, kan belajar Sunda ya. Iya, insya Allah bisa kan lama kelamaan. Antik soalnya jarang ada Habib yang ngomong bahasa Sunda, ya saya Intan bisa bahasa Sunda. Amin ya Rabbal. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cinta sama kita, bahkan sebelum meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Ijrail bagaimana sakitnya sakaratul maut itu, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Aku sampai sekarang masih merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Fakaifa min ummati, Musa kalimullah, Musa kekasih Allah Subhanahu wa taala saja masih merasakan rasa sakitnya. Bagaimana dengan umatku? Di antara umatkunya masih pada blow on, umatkunya masih bandel, ya ada yang tobat tambel, ya betul. Iya, ayo sholat, iya tetap aja, ya saking pinternya ngerokok aja dilarang merokok, ya bener nggak? Dengan merokok kamu akan apa namanya? Tetap saking pinternya tuh. Sekarang ini udah nggak takut Pak dengan neraka, dengan surga. Umat ini udah nggak takut. Takutnya apa? Kalau sakit, betul? Ulama nih ente nyuruh ayo sedekah, nggak bakal sedekah, betul? Takutnya kalau rumahnya dimaling, takutnya kalau sakit, baru itu akan takut. Oh kamu nggak sholat akan masuk neraka, takut dia. Kalau nggak sholat subuh nih 1000 tahun nanti disiksa sama Allah, nggak takut sekarang orang, betul atau tidak? Kalau sakit, kalau kau nggak sholat besok kau sakit langsung lumpuh kau, ayo langsung buru-buru sholat. Allahu Akbar. Iya begitu caranya Sat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu Rasulullah sampai bilang kepada malaikat Jibril alaihissalam agar kenapa? Biar semua rasa sakitnya umatku ketika sakaratul maut biar aku saja yang menanggungnya. Tambahkan rasa sakitnya wahai Jibril, terus wahai Israel tambahkan seluruh umatku biar aku yang menanggungnya rasa sakitnya umatku. Shallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Tuh begitu pemimpin. Oh peduli sama yang atas yang rendah, tidak pilih-pilih semuanya, mencakup seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berbuat sekecil apapun kebaikan, artinya kita farahtu liqalbi sayyidina wa maulana Muhammadin. Dengan kita berbuat sezarrah saja, secuil saja kebaikan, kita telah menyenangkan hatinya Nabi besar Muhammad. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat kejelekan apapun, artinya apa? Kita telah menyiksa Nabi besar Muhammad. Kenapa ketika Anda tidak mau ibadah, Anda tidak mau ke ulama, Anda tidak mau belajar, Anda tidak diazab kepada Allah, ditajawali kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ya'fikum, karena aku engkau tidak diazab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun Anda suka berbohong, Anda suka berbuat amal kejelekan, kenapa Anda tidak diazab sama Allah? Saking cintanya Rasulullah kepada Anda,
biar aku yang menanggungnya rasa sakitnya seluruh umatku. Shallu ala Muhammad. Kira-kira dengan adanya seperti ini kita telah menyenangkan hatinya Rasulullah, bukan? Ya, shallu ala Muhammad. Apalagi dibikinnya sama kadesnya, insya Allah kadesnya, polisinya, aparat jajaran, orang-orang kuatnya diberkahi sama Allah, warganya diberkahi, dibahagiakan. Bahagiakan oleh Allah kehidupan antum di dunia dan di akhirat. Kita habiskan diri kita untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap kira-kira semuanya? Siap berjuang kepada Allah? Siap berjuang semuanya? Siap bohong ente. Pernah nih saya cerita, ada jamaah nih di Cirebon, Aceng namanya. Ceng, ente mau ikut sama dakwah sama ana? Siap Habib. Iya tadi. Ya udah kalau gitu ente siapin baju ente semuanya, kita ke Palu. Kebetulan kemarin di Palu ada tsunami dan gempa, betul? Sampai akhirnya dia bener angkatin mayat, kurang lebih 100 mayat diangkatin sama dia. Anak tinggalin tuh di kuburan, ya. Oh berhasil, hebat. Itu yang tangannya udah nggak ada, kepalanya udah nggak ada, dikuburin sama dia, kita sholatkan. Oh, ini baru namanya dakwah, membantu orang lah, menyayangi orang lah. Yang kedua Ceng ikut sama anak, dia Habib apalagi gitu ya. Oh saya sudah mengislamkan beberapa gunung tapi nggak ada gurunya di sana. Oh ngajar di sana, ajarin alif batasa. Ampun Habib, ampun, disuruh ke gunung nggak mau Pak, disuruh tugas ke sana karena nggak bisa, susah ya. Betul. Pengen bahagia nggak kira-kira? Pengen bahagia nggak? Pengen nggak? Orang yang bahagia itu sebelumnya pasti ditindas, pasti susah. Orang yang berbuat kebaikan saja pasti tidak ada yang enak. Menjadi orang baik itu nggak enak. Ada dalilnya Habib. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, salah sami'ati darajat al-ula li a'malin salihah. Allah berikan 300 derajat untuk mereka yang berbuat amal kebaikan. Jadi kalau mau jadi orang baik itu nggak enak. Saya mau tanya sama antum semuanya, enakan di rumah atau datang ke masjid? Diam, yang udah tahu diam. Ya. Lebih enak dangdutan atau ke majelis? Pembohong ini semua ini. Pembohong semua ini, pendusta. Lebih enak dangdutan atau ke majelis? Lebih enak tidur atau sholat? Bohong semuanya. Betul? Lebih enak tidur atau sholat Pak? Tidur atau sholat? Yakin? Tidur. Lebih enak deh. Lebih enak nonton Habib Agil, para habaib, atau nonton TV di rumah? Hah? Iya, berbuat sekecil apapun Pak, Bu, semuanya kebaikan itu wajib harus disertai dengan kesabaran. Menjadi orang baik itu harus kudu sabar maneh semuanya. Sabar jadi orang baik, pasti disakiti, pasti ditindas, jangan menyerah. Ada Allah yang selalu melindungi kita semuanya, yang selalu setia kepada kita. Saya mau tanya nih Pak, kalau bapak mati nih, istri bapak mau ikut dikubur nggak? Kalau anak ente satu-satunya nih mati, kira-kira mau ikut dikubur nggak antum? Cantik istrinya, cantik, mau ikut dikubur nggak? Itu menandakan bahwa di dunia ini nggak ada yang setia sama kita.
Di dunia ini, Pak, nggak ada yang setia sama kita. Yang setia cintanya sama kita siapa? Siapa? Iya. Ente mati nih, pacar ente kira-kira mau diikut dikubur nggak? Hah? Kawin lagi. Bahkan istri-istrinya disumpahin biar cepet mati. Kapan gua kawin lagi? Parah ini otak-otaknya ini. Betul nggak? Nah, tadi sampai mana? 300 derajat kita lawan, rasa malesnya kita lawan, rasa ngantuknya kita lawan, rasa berat kaki buat ke majelis, berat mata buat memandang ulama, berat tangan untuk bersedekah kita lawan. Dengan kesabaran kita bersedekah, kita sholat, kita ibadah, kita baca maulid, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sabar menjadi orang baik, sabar berbuat kebaikan. Allah angkat derajatnya kita 300 derajat di sisi Allah. Yang kedua, sabar dalam wanahni anil munkar. Pahalanya lebih besar lagi, situ mi'ati derajat. Allah berikan 600 mencegah kemungkaran. Lebih berat lagi, Pak. Ya, jangan sampai di dirinya kita sendiri senang berbuat dosa, di keluarganya kita senang berbuat di kampungnya kita ada nonton film layar tancap, ya, atau nonton berbuat ada yang main terus diem nggak mau ditegur, dosa. Ketika di kampung ini ada dangdutan, ada yang berjoget-joget, satu kampung berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kampung Allah susahkan mereka. Satu kampung diberikan musibah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak satu-satu kena petir, tapi susah hidup antum. Kerjaan susah, tanahnya susah, segala macamnya susah. Istri, suami ribut terus. Karena kenapa? Kita tak mau mencegah kejelekan yang ada di dalam kampungnya kita. Al-bala ya om, bala itu umum. Begitupun sebaliknya. Jika di kampung ini ada kebaikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kampung ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di kampung ini ada acara-acara majlis seperti ini, satu kampung ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Anda punya jabatan, Anda duduk di majlis, maka Allah akan mengangkat derajatnya antum di dunia dan di akhirat. Kayak polisi datang ke sini, ente naik titel nantinya, amin. Kades datang ke sini, naik lagi, jadi pejabat kah, jadi bupati, amin. Yang belum kerja, lekas kerja semuanya, betul. Usahanya diberkahkan sama Allah. Amin amin aja deh. Amin kawin lagi pikirannya. Nah, itu lalu lebih besar lagi sabar. Wa id asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Sabar kalau kena bencana, disakiti pacar, ditipu orang, ya, istrinya direbut orang, adanya pelakor segala macam, hartanya diambil orang, sabar. Nah, lebih besar lagi ditindas dirinya, ya Allah, difitnah, ya, benar nggak? Bilang aja inna lillahi wa inna ilaihi. Ya kalau di Cirebon katanya lagi pemilihan kuwu yang gagal jadi kuwu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam-macam dia punya masalah tuh, macam-macam. Kalau nggak mau punya masalah mati aja udah. Kalau hidup capek mati aja udah. Betul. Karena kenapa? Tempat istirahat kita yang sebetulnya Ustadz nanti di kuburan baru kita akan bisa dunia ini sijin lil mukmin, dunia ini penjara untuk orang-orang iya, senangan bagi orang-orang kafir. Jadi hidup di dunia harus sabar, kasih sayang, cinta sama Nabi, cinta kepada Allah. Saya mau tanya, siapa yang dapat menolong Anda semuanya? Jawab. Jawab. Siapa yang paling cinta kepada Anda? Allah. Siapa yang membiarkan ente masih hidup di dunia?
Siapa yang maha memberikan rezeki kepada antum? Terus yang terakhir 3 tadi lupa, ya warizqan wasi'an la tu'adzibuni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Rezeki nggak semuanya bagus. Ada rezeki yang bagus, ada rezeki yang memberikan bala. Apa rezeki yang memberikan bala? Pelit. Betul? Makanya jadi ustadz nggak perlu pakai proposal. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Kalau Habib Agil mah orang kaya, saya beli tanah semuanya. Alhamdulillah. Allah berikan kekuatan, jadi saya juga mencontohkan, betul nggak? Kalau saya dakwah nggak butuh duit saya lihat aja, dicek aja di ATM tuh banyak duit saya. Ya salam, mudah-mudahan semuanya kecipratan semua. Iya, jadi hati itu seneng bahagia ya, alhamdulillah. Iya, kayak acara-acara begini, ayo semuanya kampungnya lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, agar nanti kayak di gunung-gunung tuh mereka baca maulid kampungnya, satu kampung melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini apa ya, masya Allah, ya otaknya tuh cita-cita mau jadi apa, pengen kaya, pengen punya mobil. Allah berikan mobil buat antum, tapi belum tentu itu baik kepada antum. Allah berikan tuh mobil, tabrakan, meninggal, masya Allah. Ente pengen kaya, ente kerja 30 tahun udah dapat rumah, mobil, istri cantik, sakit langsung. Iya. Jadi hilangkan dunia yang ada dalam hatinya dunia. Wa hubbid dunya zamimah. Cinta kepada dunia isinya kejelekan, keras hatinya gitu. Gaul sama orang-orang deketi mereka, sayangi mereka, sekalipun kita bukan orang-orang yang soleh. Shallu ala Muhammad. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah innallaha baligha amrihi. Rezeki terbesar, buka kitabnya Imam Haddad. Dalam kitab Silsilah, rezeki yang paling terbesar adalah hidayah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Hidayah kita butuh dari Allah. Ya. Yang kedua, kita butuh ilmu. Wattaqullaha wa ya'allimukumullah. Ya Allah, bimbinglah saya, berikanlah petunjuk kepada saya. Tuh, butuh Yang ketiga, ghafar dzunubi anisayyi'at. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku. Ini Allah mau mengampunkan dosa-dosanya antum, ditutupi aib-aibnya antum. Ini rezeki terbesar dari Allah. Yang keempat, wilayah. Allah jadikan kita menjadi kekasihnya Allah. Yang kelima, al-wa'di bil jannah ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi firdausi ya rajwana. Rezeki terbesar kita kalau mati nanti dijemput oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti fi yaumil ukhra, fil yaumil hasyr, kita kumpul dapat syafaatnya, pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan rezeki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Ya, mungkin ini saja penyampaian dari Habib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk maneh semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Iya, itu udah ganteng-ganteng semuanya, bercahaya semuanya. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan tadi oleh karenanya Rasulullah mengajarkan doa pertama, ya Allah, sehatkan badanku. Ya, jangan sehat ya terus bermaksiat, sehatnya bisa ibadah. Kedua, panjangkan umur agar bisa berbuat amal. Yang ketiga, banyakkan iya, ojo pelit ya. Kalau pelit mati aja udah. Amin. Iya ya. Betul. Iya, nggak boleh Pak pelit, harus hoir, dermawan. Ya saya juga ceramah, saya dermawan orangnya Pak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Dan semuanya insya Allah dermawan semuanya, amin. Saya berbicara, saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai orang yang sudah kenal dengan Habib Agil hidupnya susah. Saya nggak mau. Anda kenal dengan Habib Agil, Anda semua harus bahagia hidupnya.
Kalau hidup Anda udah deket sama Habib, ibadah banyak, susah hidupnya, jauhi, nggak usah kenal lagi. Rata-rata alhamdulillah dekat sama anak, insya Allah banyak rezekinya semuanya. Amin ya rabbal, nggak usah takut. Betul? Ngapain dekat sama Habib? Tidak ada saya setiap hari minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau sayang sama Habib Agil, sayangi juga mereka semuanya. Amin. Iya, biar banyak rezekinya semuanya. Satu lagi terakhir cerita. Satu lagi. Sempat ada seorang Pak minta diajarkan. Habib, bagaimana? Bukan sama Habib Agil, sama Habib Saleh. Habib, bagaimana? Tolong ajarkan saya agar saya bisa jalan di atas air. Iya, di sana beda ceritanya, tuntutannya beda. Kalau ente Habib, buktikan diri ente Habib. Iya, kalau ente Ustadz, buktikan diri Anda Ustadz. Ya, ini tolong ajarkan saya biar bisa jalan di atas air. Masya Allah jamaah. Apa kata Habibnya? Kau sebut namaku, sebutlah namanya Habib Saleh. Akhirnya tuh dia jalan, Habib Saleh, jalan di atas air, Habib Saleh. Ente cari guru begitu, iya, yang pun Habib Saleh, jalan di atas air. Tersentak di hatinya sudah di tengah-tengah lautan. Kok saya sebut namanya Habib Saleh ya? Bukankah yang lebih mulia itu Allah? Bukankah yang paling besar, yang maha hebat itu Allah? Kenapa saya sebut namanya Habib Saleh? Kalau nggak ada Allah, nggak ada Habib Saleh. Habib Saleh diciptakan dari Allah. Karena Allah, saya sebut aja namanya. Ya Allah, tenggelam langsung. Ya Allah, tenggelam langsung. Aduh, udah tenggelam. Habib Saleh. Naik lagi dia. Sampai ya dia tanya sama Habib, ya Habib, saya sebut namamu, saya jalan di atas air. Saya sebut namanya Allah, tenggelam saya. Apa kata Habib? Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Habib lalu pun beliau berkata, Allah mata'rifat, Allah arifni. Allah nggak kenal sama kamu. Allah nggak kenal sama kamu. Allah kenalnya sama Habib. Masya Allah. Iya, kalau wali-wali ya doa, ya Allah kalau engkau sayang sama saya, kabulkan. Ente minta sama Allah, kalau ente nggak dikabulkan, Allah nggak sayang sama antum. Betul. Makanya kita perlu wabtaghil wasilata wal fadilah. Kita perlu wasilah, mereka yang betul-betul taat, takut kepada Allah. Hatinya ini ada cahayanya Allah. Jangan baca aja Allahumma ja'alna nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari. Baru belajar di mana udah sombong, saya paling enak. Iya, nggak boleh begitu. Tunjukkan akhlak yang baik. Cium yang tua sayangi yang kecil. Betul? Setuju nggak? Iya, jangan saling ribut, saling berkasih. Tujuan kita cuma 3. Pertama, ridho dari Allah. Kedua, syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga, saya ajarkan, ayo cinta kepada tanah airnya kita, sayang kepada seluruh ikhwanil kita, al muslim akhul muslim. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta akuna yuhibbu li akhi ma yuhibbu. Sayangi orang lain daripada diri sendiri. Biarin diri susah, yang penting yang lain bahagia. Ya, mari kita akhiri angkat tangan seperti ini. Ya. Nah, ini kalau angkat tangan begini, hati juga ikut berzikir. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qablik la ilaha illallah kullu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut amin wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Ya rabbana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib. Da'wahum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum minna wa minkum taqabbal ya ya karim. Nah, masih bodoh kan kamu, betul nggak? Ya, taqabbalallahu minkum, jawabnya minna minna wa minkum taqabbal ya karim. Coba sekali lagi, taqabbalallahu minkum. Pinter, yang belum belajar nanti bisa belajar semuanya. Ya, Habib ada pengajian setiap malam Sabtu di Sukadana. Ya, mungkin ini saja penyampaian dari Habib. Wallahu muwaffiq a'lam bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu musta'an wallahu a'lam bishawab.